Selamat datang kembali di channel Zulfatir. Semoga informasi yang saya sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan simak video ini agar Anda dapat menangkap informasi yang saya sajikan. Selamat menonton. Pulau Lombok adalah sebuah pulau yang terletak di wilayah Indonesia bagian tengah, tepatnya di dalam Kepulauan Nusa Tenggara Barat. Pulau ini memiliki banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, terutama pantai-pantai yang begitu indah, gunung, air terjun, dan banyak lagi tempat wisata yang lebih menarik lagi. Pernahkah terpikir dari mana asal mula nama Pulau Lombok? Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan juga dengan cabai. Mulai dari ada banyak cabai di sana atau beberapa kuliner yang Lombok yang terkenal pedas. Ternyata nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu dari mana asal nama Pulau Lombok? Sasak. Sasak adalah sebutan orang yang tinggal di Lombok. Orang-orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombok. Makna kata Lombok yang sebenarnya adalah lurus. Namun ini sudah ada zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok, Sasak, Merah Adi. Sasak, sak yang diartikan sebagai satu atau utama. Lombok, yaitu lombok dari bahasa Kawi yang dapat diartikan sebagai jujur atau lurus. Mirah diartikan sebagai permata dan adi bermakna baik atau kejayaan. Sehingga arti kata keseluruhan, nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Suku Sasak telah menghuni Pulau Lombok selama berabad-abad. Mereka telah menghuni wilayahnya sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang Sasak berasal dari campuran antara penduduk asli Lombok dengan para pendatang dari Jawa. Ada juga yang mengatakan leluhur orang Sasak adalah orang Jawa. Dari pengertian di atas, diduga bahwa leluhur orang Sasak itu mungkin orang Jawa atau Sulawesi dan Bali. Wallahu a'lam bishawab. Pulau Lombok merupakan kampung halaman suku Sasak yang terletak di sebelah timur Pulau Bali, dipisahkan oleh Selat Lombok. Di sebelah barat pulau ini berbatasan dengan Selat Atas yang memisahkan pulau ini dengan Pulau Sumbawa. Luas wilayah Pulau Lombok termasuk ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat ini kurang lebih dalam 5.435 km persegi. Pulau Lombok secara administratif terdiri dari 5 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Kurang lebih ada sekitar 3 juta jiwa yang mendiami penduduk Lombok. 80% diantaranya adalah suku Sasak. Dari pengertian ini, diduga bahwa leluhur orang Sasak itu adalah orang Jawa. Antara Jawa, Bali, dan Lombok memang mempunyai beberapa kesamaan budaya, selain karena faktor perluasan kekuasaan kerajaan-kerajaan yang silih berganti, kedekatan wilayah yang memungkinkan penduduknya dengan mudah berpindah, dan terjadi akulturasi budaya. Bahasa orang Sasak. Bahasa orang Sasak, terutama yang berkenaan dengan sistem aksaranya, memiliki kedekatan dengan sistem aksara Jawa, Bali. Sama-sama menggunakan aksara Hanacara Kadadasa. Kendati demikian, secara pelafalan bahasa Sasak ternyata lebih memiliki kedekatan dengan bahasa Bali. Menurut penelitian para etnologi yang mengumpulkan hampir semua bahasa di dunia, menggolongkan bahasa Sasak ke dalam rumpun bahasa Austronesia Melayu Polinesian. Juga ada kesamaan ciri dengan rumpun bahasa Sunda, Sulawesi, Bali, dan Sasak. Bahasa Sasak yang digunakan di Lombok secara dialek dan lingkup kosakatanya dapat digolongkan ke dalam 4 bahasa sesuai dengan wilayah penuturannya. Yang pertama,
Meriak-Meriku, Lombok Selatan, Monomene dan Ngenungene, Lombok Tengah dan Lombok Timur, Ngatu-Ngete, Lombok Tenggara, Ketu-Kete, Lombok Utara. Nah, sebutan lain dari Pulau Lombok yaitu Pulau Seribu Masjid. Nama lain ini didapat karena sebagian besar masyarakat suku Sasak merupakan pemeluk agama Islam, sehingga hampir di setiap sudut kamu akan menemukan banyak bangunan masjid beserta menaranya. Meski begitu, tak sedikit pula orang-orang Sasak yang menganut kepercayaan Buddha, yaitu menyembah roh-roh leluhur mereka dengan cara yang unik. Tradisi dan budaya suku Sasak memiliki beragam rumah yang terbuat dari tanah liat bercampur kotoran kerbau. Suku Sasak merupakan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi para leluhurnya. Salah satu yang paling terlihat jelas adalah saat dilaksanakannya prosesi pernikahan. Di Lombok, istilah kawin lari sudah bukan hal yang mengherankan. Justru inilah keunikan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku Sasak. Di tradisi ini, pihak pria akan membawa kabur sang calon istri, kemudian menyembunyikannya tanpa diketahui oleh orang tua wanita. Pelarian ini biasanya berlangsung selama 3 hari. Setelahnya, orang tua sang calon istri akan menebus dan kemudian membicarakan kelanjutan hubungan tersebut menuju ke jenjang yang lebih serius yang dinamakan dengan sejati dan selabar hingga diberi wali oleh pihak mempelai wanita, dan langsung melaksanakan akad nikah beserta nyongkolan yang akan diiringi oleh gendang bele. Selain itu, ada pula tradisi bau nyale yang juga cukup terkenal di kalangan wisatawan. Nyale adalah sejenis binatang laut yang kepercayaan suku Sasak merupakan jelmaan seorang putri. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa nyale merupakan hewan yang berkaitan dengan anugerah, kesuburan, serta keselamatan. Oleh karenanya, setiap tanggal 19 atau 20 pada bulan ke-10 atau ke-11 menurut perhitungan tahun suku Sasak diadakan ritual bau nyale, menangkap cacing nyale, sebagai bentuk harapan agar kesejahteraan hidup masyarakat. Sebenarnya masih banyak lagi tradisi dan budaya masyarakat suku Sasak yang bisa kita pelajari. Untuk mengetahuinya, baiknya Anda datang langsung ke sana. Tak perlu khawatir, Anda akan disambut dengan hangat oleh masyarakat suku Sasak sesaat Anda memasuki wilayah tersebut. Selamat bereksplorasi. Nah, itulah tadi sejarah singkat dari berbagai sumber tentang asal-usul dari Pulau Lombok. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempolnya ke atas dan bagikan kepada teman-temannya sekalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.